Ya, masih bersama kami, Anda di CNBC Indonesia Trading Summit and Competition 2021. Sebelum kita lanjutkan kembali begitu ya dialog kita lihat dulu para peserta. Ternyata ada salah satu peserta yang juga influencer begitu, Kodadis. Kalau kita lihat di depan, mungkin Gibran bisa bantu cari yang juga biasa dipanggil Pak Bos gitu. Bukan ya. influencer cuy, tapi ya salah satu praktisi pasar modal, terus juga bisa memberikan insight dan edukasi banyak tentunya tentang gimana sih cara berinvestasi di pasar modal atau di pasar saham, dan juga bagaimana buat bisa memilih-milih saham mana yang screening bisa, ya? Iya, bawa cuan tentunya. Siapa yang gak mau cuan? Mau cuan kan? Semua orang mau cuan gitu. Pak Bos, saya manggilnya biasa Mas Rafif. Mas Rafif apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Gibran. Alhamdulillah baik. Nah kalau kita lihat ini kan ada peserta, 7.000 peserta nih Trader Summit and Competition 2021 dari CNBC Indonesia X Ajaib. Dari kacamata seorang Rafif Raya yang bisa dikatakan juga sudah mengenal investasi, bahkan ya swing trader juga. Kalau Rafif Raya swing trader nih. Apa sih sebenarnya yang harus perlu diperhatikan bagi seorang trader pemula gitu? Oke baik, terima kasih Mas Gibran. Oke, jadi saya klarifikasi dulu ini. Jadi saya bukan peserta. Ya, jadi buat teman-teman yang baru mulai trading, yaitu tadi juga sudah dijelaskan dari Mas Timothy, Mas Denis juga tadi, bahwasanya kita tetap ingat selalu risiko. Nah, jangan selalu mau cuan saja terus, kita perhatikan risikonya kita. Seperti itu Mas Gibran. Harus memperhatikan risiko. Nah cara seorang Rafif Raya meminimalisir risiko, memilih saham yang baik, benar gitu. Gimana sih? Mungkin bisa dibagi juga buat teman-teman dan juga yang sedang menonton secara virtual. Ya, jadi kalau kita pilih saham, kita harus kenali dulu sahamnya. Jadi sebelum kita membeli sebuah saham, kita harus tahu betul sahamnya itu cocok tidak dengan gaya tradingnya kita. Kalau kita adalah seorang trader, karena ada perusahaan yang skalanya besar, ada yang skalanya kecil, ada yang ya gorengan, ada yang blue chip ya kan. Nah itu semua kita harus ketahui dulu karena risiko besar itu biasanya ada di saham-saham gorengan. Nah tapi saham-saham yang seperti ini yang lebih banyak disukai oleh para trader pemula. Jadi biasanya favorit begitu ya. kan. Nah apalagi kalau kita bicara soal yang kompetisi hari ini, itu kan memang para trader ini harapannya mau dapat cuan yang besar supaya bisa menang lah. Iya. Ya kan? Nah, cuman perlu hati-hati jangan sampai setelah mendapati cuan jangan lupa dijual seperti itu supaya karena khawatirnya nanti setelah harga sahamnya naik, oh ternyata sudah sampai batas kenaikannya ya bisa saja sahamnya turun kan. Nah, makanya perlu trading plan. Betul. Nah, inilah salah satu kunci ketika seorang ingin trading, jangan lupa buat trading plan-nya. Nah makanya saya selalu bilang Mas Gibran, kalau kita beli saham itu ada siklusnya. Yang pertama itu kita screening dulu. Nah kita screening dulu sahamnya, terus kita setelah dapat sahamnya kita analisis. Nah, jadi setelah screening terus analisis, kemudian kita buatlah trading plan-nya. Nah baru setelah kita buat trading plan-nya baru kita eksekusi. Nah setelah kita eksekusi jual, screening lagi. Nah begitu terus, itulah pola kehidupannya seorang trader lah seperti itu. Nah jangan beli saham dulu, baru analisis, baru ya tahu-tahu nyangkut jadi investor seperti itu. Nah, makanya pola atau siklus ini yang perlu diperhatikan oleh seorang trader saham seperti itu. Seperti itu harus diperhatikan pola dan juga siklusnya. Tapi mungkin ada tips juga nggak sih sebenarnya buat seorang yang baru mulai trading dan juga ya masuk ke pasar modal, memilih, kan biasanya ada saham blue chip, lalu second liner dan juga third liner. Ada nggak sih perbedaan cara men-screening blue chip, third liner dan juga second liner? Sebenarnya secara umum sih tidak ada. Cuman biasanya kalau untuk saham third liner itu kan memang fluktuasinya tinggi. Nah biasa kalau kita mau menemukan saham-saham yang seperti ini, mau tidak mau kita lihat dari volume perdagangan yang besar. Nah setelah melihat volume perdagangannya besar, terus kita lihat bagaimana sih chartnya. Misal kita lihat chartnya apakah berpotensi melanjutkan kenaikan atau tidak. Nah ini kan biasanya kalau sudah mulai naik kita lihat chartnya, apakah masih bisa melanjutkan kenaikan atau tidak. Nah makanya biasa salah satu cara screening adalah kita melihat top gainers. Nah ini biasa buat para pencari cuan, itu dia lihat top gainers. Apalagi kalau Mas Bram nih biasanya. Nah biasanya dia lihat apalagi anggaplah untuk day trade ya. Itu kan biasa kita lihat saham-saham yang mungkin mau arah menuju arah. Nah biasa beberapa trader dia lihat bahwasanya wah
ini menarik ini kalau misalkan sahamnya bisa ditutup arah. Kemungkinan bisa berpotensi melanjutkan kenaikan seperti itu. Jadi untuk saham-saham yang fluktuasinya cukup tinggi ya memang dari sana kita bisa perhatikan. Time frame-nya berapa nih? Time frame-nya kalau untuk day trade sebenarnya tidak butuh waktu lama. Mungkin 1 minggu sudah cukup. 1 minggu tapi sudah kalau cukup. untuk yang swing trade itu mungkin bisa ya minimal 3 bulan lah. 3 bulan Iya. gitu tuh Mas Oke, Bram. nah ini kira-kira untuk screening saham caranya sama atau beda-beda tipis begitu untuk Kodenis dan juga Mas Rafif? Oke, dari siapa dulu nih? Boleh. Ke Denis dulu dong. Oke. Jadi kalau misalnya saya sendiri ya, ketika melakukan trading di pasar modal Indonesia, yang saya lakukan itu lebih ke swing trading ataupun positioning trading. Jadi dalam time frame, dalam jangka waktu itu lebih banyak. Kenapa saya melakukan itu? Karena ketika kita trading di time frame yang lebih kecil, noise-nya itu jauh lebih banyak. Mungkin emang ada beberapa orang atau beberapa pihak yang memang suka melakukan scalping atau DT. Tapi menurut saya pribadi, saya kurang bisa dan saya kurang suka. Karena saya melihat terlalu banyak noise gitu di dalam time frame yang lebih kecil. Nah ketika untuk memilih sahamnya, seperti yang kita tahu, market Indonesia termasuk weak form efficient market hypothesis. Di mana banyak sekali saham-saham yang sebenarnya bagus, tapi harganya cenderung sideways dan nggak mau naik gitu. Dan juga banyak banget saham-saham yang sebenarnya biasa aja atau cenderung kurang baik, tapi harga sahamnya malah naik. Nah balik lagi ketika kita trading, tujuan kita adalah kita ingin mendapatkan cuan. Jadi yang perlu kita lihat adalah momentum. Nah ketika kita udah mengetahui bahwa capital market Indonesia masuk ke dalam kategori weak form, kita harus melihat daripada story yang tadi Mas Timothy juga sempat sampaikan. Nah untuk story ini kita bisa memanfaatkan top down analysis juga. Ketika kita lihat dari makroekonomi, sektor analysis, baru kita pilih emitennya. Ketika kita sudah memilih sektor yang tepat untuk kita memilih emitennya, maka room of error atau ruang daripada kesalahan kita itu akan jauh lebih kecil. Contoh kita ngomong, sektor yang lagi hype mengenai digital banking. Kita mau hit digital banking, kita pilih 5, itu pasti 4-nya hit cuan. Tapi ketika kita lagi tema daripada capital market kita digital banking, kita masukin di saham consumer, ya udah nggak gerak, jadi inefisiensi capital seperti itu. Oke, nah ini time frame-nya agak lebih panjang begitu. Mungkin kalau Mas Gibran lebih cepat lagi gitu ya. Sehari selesai. Jangan saya yang disinggung yang ini dong. Coba kalau Mas Raffi gimana? Ya sebenarnya saya juga sebenarnya swing trader. Cuman karena tadi pertanyaannya Mas Gibran bagaimana kalau kita harian. Dan sepertinya juga teman-teman peserta di sini jangka waktu transaksinya pendek kan, waktu trading kompetisinya kan cuma 1 minggu ya. Iya, Nah benar. otomatis butuh mendapatkan cuan dari saham-saham yang fluktuasinya cukup tinggi lah. Seperti itu. Nah, dan memang dibutuhkan kemampuan untuk bisa trading dalam waktu minimal 1 hari lah harian. Nah kalau misalkan untuk swing trade itu selain dari yang tadi benar sekali sampaikan Mas Denis, kita memang perlu melihat secara garis besar seperti itu. Nah tambahan saja itu kita juga perlu melihat chartnya lah. Sebagai seorang trader tentu saja kita kan fokusnya di pola. Karena kita lihat trennya bagaimana. Nah, kemudian apakah kalau saya lebih tertarik biasanya ketika saham itu berpotensi melanjutkan kenaikan, artinya continuous pattern terjadi. Nah, jadi dengan melihat continuous pattern seperti itu ditambah mungkin dengan misal kita lagi hype lah, tren atau apa segala kita bisa ikuti. Jadi screeningnya bisa dari sana Mas Bram dan Mas Gibran. Oke, nah ini juga menarik begitu ya. Semua orang pasti punya style masing-masing begitu ya. Mas Rafif punya style sendiri, Kodenis punya style sendiri, dan yang pasti temukan style Anda masing-masing. Begitu, betul Mas Gibran? Betul dong, jangan ikut-ikutan. Kita kan belum tentu ya cara saya misalnya atau cara Mas Rafif, cara Kodenis juga dan cara Mas Bram itu setiap orang itu punya caranya. Ada yang misalnya ya itu tadi yang saya garis bawahi ya, misalnya Mas Timothy sama sahamnya beda titik masuknya, positioningnya beda juga hasilnya. Sama tergantung rasa puas, bener gak sih? Setuju banget. Syukur ya, bener gak? Bener gak? Gak boleh greedy ya? Harus konsisten dengan trading plan juga sebenarnya Mas Gibran. Itu dia. Jadi kalau misalkan sudah waktunya cuan ya sudah jual aja. Gitu, gak boleh greedy Mas Bram. Jangan suka dijemur-jemur. Oke, tapi kalau kita bicara terkait metode begitu ya Kodenis, kira-kira kalau buat trader pemula lebih cocok yang mana sih? Apa memang yang scalping begitu cepat cuan, tapi juga tentunya untuk memaksimalkan cuan juga tidak bisa begitu dengan scalping. Dan ini kira-kira untuk trader pemula lebih baik begitu ya untuk mempelajari metode apa dulu? Kalau menurut saya ya, kita namanya kita pemula, kita belum mengenal market structure-nya seperti apa, kita belum melakukan trading. Tentunya kita nggak tahu nih perbedaan daripada scalping, one day trading dan juga swing trading atau position trading seperti apa. Jadi menurut saya pertama pelajari dulu garis besarnya semuanya secara keseluruhan. Habis itu tentukan kira-kira dari profil resiko dan
paling enak nih strategi yang cocok untuk saya itu seperti apa. Nah setelah kita udah tahu itu yang cocok baru kita lakukan. Karena kalau misalnya kita nggak coba kita nggak akan pernah tahu. Nah sebenarnya balik lagi ketika kita mau melakukan scalping, one day trading, position trading ataupun swing trading itu nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa cuan gitu. Karena percuma kita memikirkan strategi yang paling bagus, yang orang lain bilang paling bagus, orang lain pakai cuan, tapi kita pakai kita nggak bisa cuan. Itu percuma. Makanya kita cari strategi yang memang paling cocok untuk diri kita sendiri kayak gitu. Oke, yang paling cocok untuk diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya begitu ya, tadi kita juga berbicara terkait sekolah saham Indonesia. Jadi misalnya ada begitu ya peserta ataupun murid dari sekolah saham Indonesia yang ingin mencoba sekaligus seluruh metode, scalping main, swing trade main, day trade main. Kira-kira kalau dari sekolah saham Indonesia merekomendasikannya dengan gimana sih? Ataupun memang harus dengan banyak akun biar nggak kecampur, ataupun sebenarnya ada tips begitu dengan satu akun saja bisa melakukan semua metode? Oke, yang pertama ketika kita berbicara mengenai investing dan trading ya itu udah pasti sesuatu yang sangat berbeda. Ini yang poin nomor pertama jangan sampai digabung nih kalau misalnya invest sama trading. Karena nanti kalian bakal kena bias emosional dan jadi nggak objektif. Contoh seperti ini misalnya kita beli saham A di harga 10.000. Habis itu dia udah naik nih sampai 12.000. Terus kita lihat wah ada continuation pattern nih kita mau trading. Kita beli dong di 1.200. Dia turun kena ke 1.100. Kita rugi dong harusnya kena stop loss. Nah pas kita mau menjual kita rugi kan mas? Ya. Tapi pas kita beli kita untung. Karena tadi ada satu lagi yang sebagian yang kita beli untuk portofolio invest kita di 1.000. Jadi kita jual kok ini cut loss tapi take profit. Jadi take profit atau cut loss? Bingung gak kalian? Saya aja bingung gitu kan. Nah itu yang terjadi. Makanya ketika kita mau melakukan investasi dan trading lebih baik dipisah. Dan nantinya ketika kita mau melakukan day trading misalnya atau swing trading juga lebih baik dipisah. Karena nanti ketika ada salah satu saham yang memang sama di portofolio itu akan membingungkan diri kita sendiri. Nah untuk di Sekolah Saham Indonesia sendiri kita membebaskan ya. Jadi kita udah dari tahun 2020 sampai sekarang ya per November mungkin udah lebih dari 150 kelas online training yang kita buat. 150 kelas offline. Online tentunya. Kita belum ada kelas offline. Nah, juga itu membahas mengenai seluruh dari misalnya kita membahas makroekonomi, sektor analisis, habis itu mengenai prospek daripada indeks harga saham gabungan kita, market outlook yang biasa kita berikan tiap 3 bulan sekali, dan juga kira-kira apa nih yang cocok untuk member-member atau di komunitas kita. Jadi kita ada sediakan untuk swing trading, untuk dari kacamata technical analysis, fundamental analysis, dan juga perhitungan misalnya valuasi daripada perusahaan seperti itu. Oke, yang pastinya juga harus jeli begitu ya Ko Dennis. Nah ini kalau kita perhatikan hari ini tentunya peserta trading competition ini agaknya memang lebih terchallenge begitu dengan kondisi IHSG yang dari tadi agaknya gerak di zona merah tadi, dan juga telah ditutup juga kondisi IHSG di mana mengalami pelemahan 2,07% begitu untuk hari ini. Sedangkan kalau kita lihat tadi di list begitu sudah ada yang cuan lebih dari 30%. Bagaimana pandangan Ko Dennis? Apakah memang trader-trader kita ini memang cukup bisa begitu ya mengamati pasar? Oke, kalau kita melihat ya tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa ketika kita melihat daripada trading competition ini dengan jangka waktu yang cukup singkat ya kalau kita lihat 1 minggu ya. Tentunya kita nggak bisa melakukan swing trading atau positioning trading, tentunya udah inefficiency capital, marketnya belum, sahamnya belum tentu bergerak. Sehingga yang dilakukan otomatis ODT ataupun scalping. Dan kalau kita melihat daripada pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini yang terkoreksi lumayan dalam ya sekitar 2% ya tadi ya. Nah kita melihat bahwa apa nih yang membentuk indeks harga saham gabungan kita? Ini yang perlu kita perhatikan karena ada perbedaan nih antara US market dengan Indonesia market. Nah kalau kita melihat daripada US market perhitungan indeksnya itu menggunakan price weighted index, sedangkan di Indonesia menggunakan market weighted index, sehingga saham-saham dengan market cap atau kapitalisasi yang besar tentunya memiliki bobot yang jauh lebih besar juga di indeks harga saham gabungan kita. Nah ketika para trader yang luar biasa hari ini yang ada di sini, yang ketika bisa mendapatkan momentum dengan metode scalping, tentunya akan masuk ke saham-saham yang kategori third liner. Sehingga memang ketika IHSG mengalami pelemahan, bisa saja saham-saham tersebut mengalami penguatan. Dan sebaliknya ketika biasanya IHSG mengalami penguatan yang cukup tebal, let's say 2-3%, bisa saja saham-saham terlain tersebut malah ARB atau reject bawah. Sehingga ini cukup menarik ketika kita mempelajarinya. Oke, pokoknya tetap cuan gima pun kondisinya gitu ya. Jadi kalau kita bicara sentimen begitu ya, kadang kalau aku baca di pagi hari begitu, sentimennya kadang negatif, tapi ternyata IHSG-nya juga cukup bullish begitu. Nah ini bagaimana melihatnya? Apakah memang untuk dari sentimen sendiri mempengaruhi, misalnya sentimen globalnya negatif belum tentu, ada misalnya di dalam negeri sentimennya positif. Kira-kira menurut Ko Dennis sendiri kuat-kuatan mana sih untuk sentimen sendiri?
Oke, kalau misalnya kita berbicara sentimen, kita harus tahu dulu tujuan Oke. kita apa yang akan kita lakukan. Seperti yang misalnya kita melakukan investasi di salah satu sektor, ya dalam jangka waktu dengan time frame kita mau invest 3 sampai 5 tahun ke depan. Tentunya sektor ini bukan sektor yang cyclical, tentunya fundamental dari para perusahaan ini perusahaan yang bagus. Lalu keluar nih misalnya sentimen yang kurang baik, otomatis harganya akan terkoreksi nih di hari itu. Oke. Justru itu merupakan momen yang tepat gitu untuk kita bisa mendapatkan harga yang jauh di bawah. Karena memang tujuan kita jangka panjang. Tapi tentunya ketika kita melakukan trading atau investasi dalam jangka waktu menengah dan ke pendek gitu ya. Ketika ada sentimen-sentimen yang dari misalnya dari luar, dari makro, dari Amerika sendiri misalnya yang masuk ke Indonesia yang mempengaruhi sektor-sektor atau emiten tertentu. Tentunya kita harus lebih cermat melihat daripada sentimen tersebut supaya kita tidak terjebak seperti itu. Oke, harus lebih cepat begitu untuk mengetahui informasinya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan yang menjadi sentimen juga aksi korporasi juga biasanya begitu jadi sentimen baik ataupun buruk bagi suatu perusahaan. Tapi kalau misalnya dari segi pandangan Kodiani sendiri, kira-kira aksi korporasi apa sih yang kiranya bagus begitu dan mencerminkan saham A, B, dan C akan bullish begitu ke depannya? Oke, aksi korporasi sendiri memang ada yang berefek positif maupun negatif ya. Kalau kita lihat salah satu contohnya misalnya ada right issue BBRI yang kemarin Oke. terjadi gitu ya. Dan itu cukup menarik ya karena kita melihat bahwa memang tujuan dari right issue BBRI sendiri ke arah yang memang positif. Dan memang para investor ataupun trader juga harus cermat nih melihat apa yang akan terjadi. Ataupun misalnya ketika ada merger atau akuisisi dari emiten-emiten tertentu. Itu yang akan menjadi peluang ke depannya. Sebut saja misalnya kita disclaimer ya. Ketika kita berbicara mengenai Bank Jago, ketika kita berbicara mengenai Arto, ketika ada hubungan dengan Goto atau Gojek Tokopedia, tentunya harga saham daripada Arto itu melesat sangat kencang. Nah, Iya, betul. itulah momentum-momentum yang sebenarnya harus dimanfaatkan oleh para trader. Jadi sembari kita melihat dari sisi technical analysis, kita juga melihat dari sisi growth story-nya ke depannya. Walaupun secara fundamental kalau kita lihat, oh masih rugi nih. Tapi balik lagi seperti yang Mas Timothy bilang, iya kan, kita melihat prospek ke depannya, kita melihat apa yang bisa memberikan kita cuan. Kira-kira seperti itu. Nah, kan untuk kalau kita lihat beberapa waktu dekat ini banyak banget nih perusahaan yang IPO. Padahal kalau kita ketahui bersama musimnya juga lagi masih pandemi ataupun biasanya ekonomi Indonesia sendiri dicerminkan melambat. Kenapa sih mereka memutuskan untuk IPO di waktu sekarang kalau dari pandangan Kodianis? Oke, dari kacamata saya ketika suatu perusahaan melakukan listing di Bursa Efek Indonesia cuma ada 2 tujuan. Yang pertama adalah ketika mereka ingin mendapatkan tambahan dana tentunya untuk ekspansi atau yang kedua untuk exit plan. Nah yang nomor 2 ini tentu harus dihindari oleh para investor khususnya. Karena kalau misalnya dapat momentum mungkin bisa naik atau arah berhari-hari. Tapi ketika kita melakukan investasi di saham-saham yang memang memiliki tujuan kedua ini tentunya berbahaya. Tapi jika kita sudah menganalisa bahwa perusahaan ini memang perusahaan yang baik, memiliki ruang ekspansi yang sejalan dengan pertumbuhan misalnya pertumbuhan ekonomi sektoral dan juga teknologi di Indonesia itu merupakan suatu yang baik karena kedepannya dari misalnya laporan keuangan yang merugi itu bisa menjadi membaik dan menguntungkan oleh investor. Oke, seperti tadi ya yang dikatakan oleh Mas Timothy juga melihat di perusahaan yang minus nantinya akan jadi plus. Mana Betul, nih? karena kita mendapatkan turnaround story-nya Mas. Oke, betul sekali. Nah ini juga boleh buat para peserta yang mau bertanya ke Kodenis juga nanti juga kita siapkan hadiah untuk bertanya. Begitu Mas Gibran mungkin bisa dibantu untuk Boleh. Saya kerja ya berarti. Oke, Betul. makasih loh. Ada yang mau bertanya gitu atau saya lagi nih yang bertanya? Om, Ibu mau bertanya, Bu? Oh enggak ya. Ada yang mau bertanya siapa gitu? Saya bantu untuk memberikan mic. hadiahnya 500.000 loh kalau nanya. Saya aja ya kalau gitu ya lumayan. Ya 1 lot Oke. BBRI. Lumayan ya. Iya, ada yang mau nanya nggak? Nanyanya juga nggak ada loh, maksudnya nggak diukur itu benar atau salah kan? Iya benar, karena kan pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Ada yang mau bertanya? Mungkin Mas yang ini sedang main, sangat menjiwai sekali ya. Oke, silakan Mas. Oh enggak, katanya malu gitu, malu gitu. Ada yang mau bertanya? Mungkin sebelum ada yang mau bertanya boleh dilanjutkan dulu Mas Bramudia ya, karena Oke. masih malu-malu nih di bawah nih. Iya, baru penutupan juga kali ya. Gitu. Hitung-hitung nih gimana profit saya seminggu ini gimana ya. Saya menang gak ya gitu. Oke, kita lanjutkan kembali ke Kodenis. Kodenis kalau misalnya melihat begitu ya perkembangan trader ini
sebenarnya juga kalau kita perhatikan fenomenanya ada trader yang FOMO gitu ya. Mereka beli di pucuk ternyata sahamnya anjlok. Nah ini gimana sih, ada tips gak sih? Dan juga kalau kita perhatikan juga gimana sih untuk melatih mentalitas trader kali ya. Biar kayak tadi Kodenis juga sudah rugi ternyata mampu bangkit lagi, mampu membakar semangatnya lagi untuk kembali trading. Oke, kalau kita lihat dari sini sifat daripada fear of missing out oleh para trader sebenarnya itu memang pasti tentunya ada gitu. Apalagi yang baru terjun ke dalam market karena misalnya kita lagi pegang saham A, kita lihat teman kita pegang saham B dan sahamnya itu misalnya ARA gitu atau naik 10-20%. Tentunya kita akan FOMO banget dan pengen menjual lalu membeli saham tersebut. Nah ini yang pertama udah salah nih, udah jadi nggak objektif. Dan yang kedua kalau kita lihat ya setiap hari ya di gainers gitu ya ada saham yang ARA, ada saham yang ARB. Itu mengindikasikan apa? Dalam setiap hari ketika kita lihat ke dalam market, peluang itu akan selalu ada dan juga resiko akan selalu ada. Jadi ketika kita FOMO, ketika kita masuk di pucuk misalnya, kita nyangkut ya dan kita nggak mau mengakui kesalahan kita melakukan hal-hal itu berulang-ulang terus, itu yang akan menyebabkan trading kita nggak akan pernah cuan. Karena cuannya sedikit nanti FOMO nyangkut ARB berhari-hari ruginya 30% misalnya. Betul. Nah ini yang perlu dicermati oleh para trader tentunya. Ketika kita melihat suatu saham yang memang udah rally kenceng banget dan kita melihat bahwa ada prospek atau peluang yang bagus, kita bisa melihat wah ketika akan terjadi pullback di saham-saham tertentu baru kita melakukan entry. Jadi nggak peluang untuk nyangkut di pucuknya jauh lebih kecil seperti itu kira-kira. Oke, berarti nunggu ada entry begitu ya. Nah, kalau tipikal Kodenis sendiri di buy on weakness atau malah justru buy on resist kalau misalnya melihat suatu saham begitu, wah ini bagus nih, cocok nih untuk masuk. Nah kalau aku sendiri ya untuk saham-saham tertentu gitu ya yang memang bisa dilihat secara misalnya fundamental memang cukup baik ya. Jadi walaupun dalam portofolio trading kita berbicara tapi ketika memang daripada emiten tersebut memiliki fundamental yang cukup baik ya nggak menutup kemungkinan aku melakukan untuk buy on weakness dan juga buy on breakout. Nah tapi untuk saham-saham yang memang secara volatilitas sangat tinggi ya dan dari segi resiko juga cukup tinggi saya lebih prefer untuk buy on weakness. Seperti misalnya Friend ya yang Mas Tim kemarin tadi juga bilang ya. Oke. Saya juga ada sempat ambil gitu di angka 60, 65 dan 69 ya di range segitu dan akhirnya waktu itu naik sampai sekitar 150 cuma saya udah jual di 130 dan itu merupakan sesuatu yang menurut saya lebih membuat hati saya tenang gitu karena saya buy on weakness ketimbang saya misalnya belinya udah di 100-an kalau dia turun lagi ke 60 itu floating loss-nya udah berapa banyak. Betul. Gitu. Jadi tergantung di saham apa Mas. Tergantung di saham apa, lihat-lihat dulu ya dan juga yang pasti meyakinkan dulu dengan analisa yang dipunya. Ya, Nah, tapi balik lagi itu memang strategi yang saya pakai dan kita lihat bahwa setiap trader memang memiliki strategi yang berbeda-beda. Betul. Bahkan untuk di saham-saham tertentu banyak juga yang melakukan strategi buy on break dan itu nggak jadi masalah agar yang penting sesuai dengan strategi kenyamanan dan profil resiko masing-masing seperti itu. oke, nah ini untuk Mas Bram, aku mau nanya dong. Oh, boleh nggak? boleh dong. Boleh, tapi nggak dapat Silakan. duit ya. Nih, kadang tuh ada ya, Mas Denis ya. Misalnya ketika orang beli saham IPO. Nah ini kan agak cukup sebenarnya bukan random sih, agak ya bisa dikatakan gambling ya. Kenapa? Karena kan belum ada secara teknikal nggak ada chartnya. Ya memang harus melihat laporan keuangan, fundamental dan lain-lain. Nah ada nggak sih tips dari Mas Denis buat teman-teman mungkin trader-trader yang mau membeli saham IPO? selamat 500.000 rupiah untuk Mas Gibran ya. Yes. Oke, Nggak boleh dapet. dijawab. Kodenis. Oke, yang pertama kita bisa lihat dulu ya dari segi kualitatifnya. Jadi seperti kita ingin menganalisa fundamental memang terbagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kita bisa melihat dari kualitatifnya dari segi bisnisnya, prospek bisnisnya. Dia ada di sektor apa nih kira-kira nih dan ruang growth untuk 5 tahun ke depan kira-kira seperti apa. Kita juga bisa analisa daripada manajemennya dan foundernya seperti apa. Itu semua ada di prospektus harusnya. Dan juga kita melihat nih kira-kira nih daripada segi market cap yang atau kapitalisasi pasar dari saham tersebut seperti apa dan juga lembar saham yang beredar seperti apa dan juga kita bisa lihat dari underwriter ketika cukup banyak ya biasanya ada indikasi bahwa para retail mengatakan bahwa wah ini kayaknya saham terdistribusi nih. Nah ketika ada katalis negatif seperti itu maksud saya itu yang akan menyebabkan nantinya saham-saham yang IPO jadinya nggak naik dan malah terkoreksi. Tapi balik lagi tujuan kita membeli saham IPO untuk apa? Ada yang memang cuman untuk mendapatkan momentum 1 atau 3 hari ya biasa kan IPO banyak ya kalau tentunya Arah market gitu ya. cap kecil ya langsung arah gitu. Jadi memanfaatkan momentum tersebut ya silakan. Tapi untuk teman-teman yang memang membeli saham IPO untuk tujuan investasi jangka panjang, tentu yang harus dicermati adalah yang tadi secara kualitatif, fundamental kualitatifnya seperti itu. Oke, itu yang harus diperhatikan. Wah, sangat memberi insight sekali. Berarti nggak asal-asal beli saham IPO gitu ya, Mas? Iya benar banget. Harus benar-benar mencermati fundamental dan prospektus perusahaannya. Tapi gitu. kalau dari Kodenis sendiri tipikal memang yang
trader yang memang memperhatikan sebagian emiten saja atau gimana atau terus berkembang begitu? Karena memang ada tipikal trader yang memang memiliki indeks begitu ya, indeks sendiri dan juga misalnya dari indeks-indeks itu diteliti dan dipelajari karakternya masing-masing. Nah ini bagaimana kalau menurut Kode ini sendiri? Kalau aku sendiri gini, portofolio memang terbagi yang pertama menjadi dua ya. Oke. Ada investasi dan juga ada untuk trading. Dan yang trading sendiri saya selalu menggunakan sektor analisis dulu. Jadi kalau kita lihat ya pada awal tahun ya, akhir tahun dan awal tahun 2021 kalau kita lihat saham-saham misalnya seperti KF, INAF, IRA, ya Viva dan lain-lain, itu memiliki likuiditas yang sangat baik dan perdagangan, volume perdagangan ya cukup besar ya karena memang lagi hype-nya. Nah, ketika memang ada momentum seperti itu ya, itu yang saya lakukan, saya trading di sana. Nah, lalu ketika kita masuk ke Antam Incoterms yang zaman-zamannya Elon Musk mengatakan bahwa sentimen daripada baterai sendiri. Nah, itulah yang kita lakukan, memang trading di sektor tersebut. Karena Iya. sektor tersebut yang memang terlihat cukup seksi dan bisa memberikan keuntungan karena range pergerakan harganya juga cukup jauh. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tetap melihat momentum juga gitu ya kok Dennis. Oke, dan kalau misalnya yang mau bertanya, wow sekarang mulai banyak. Giliran saya dapat 500.000 padahal nggak tahu. Oke, baiklah. Mungkin boleh. Boleh lah, saya bantu ya. Ini ya. Oke, silahkan Bu. Maaf saya pemula baru belajar Iya. baru belajar sekitar sebulan setengah. Oke, Nah, boleh berdiri aja Ibu biar bisa kelihatan, biar masuk kamera. ya, Oke langsung bisa ditanyakan. ya saya baru sebulan setengah ini belajar saham. Yang saya bulan-bulan akhir tahun ini Desember untuk trading itu bagusnya masuk ke emiten yang mana, misalkan apa perbankan, apa batu bara atau apa gitu. Saya masih bingung gitu mau ngambil yang mana. Oke, terima kasih. Oke. Lebih prediksi begitu ya ke depannya mungkin. Nah, boleh Baik, langsung dijawab. salam kenal Ibu. Jadi kalau kita lihat di bulan Desember ya, di penghujung tahun 2021, lebih tepatnya di penghujung tahun setiap tahunnya ya, itu akan terjadi satu momen yaitu window dressing. Oke. Nah window dressing ini diyakini sebagai optimisme daripada trader maupun investor, di mana biasanya cenderung terjadi penguatan di indeks harga saham gabungan kita. Kalau kita lihat berdasarkan data dari tahun 98 hingga tahun 2020, ya selama 22 tahun terakhir hanya ada 1 tahun di mana indeks harga saham gabungan kita mengalami pelemahan di bulan Desember, yaitu di tahun 2000. Nah hal ini bisa mengindikasikan bahwa chance atau kesempatan daripada indeks harga saham gabungan kita mengalami penguatan di Desember itu di atas 90%. Nah lalu kita juga balik lagi melihat terhadap perhitungan IHSG kita yang menggunakan market weighted index, di mana saham-saham yang memang bobotnya besar itu memiliki peranan yang besar juga terhadap indeks harga saham gabungan kita. Which is di mana ada bank konvensional yang masuk bank buku 4, ada BBCA, BBRI, BMRI dan juga BBNI, disclaimer on, di mana 4 saham ini yang biasanya akan menjadi mendongkrak ya indeks harga saham gabungan kita. Dan juga ada sektor telekomunikasi kalau kita lihat di Telkom, dan juga saham-saham dengan market cap yang cukup menarik dan cukup besar tentunya. Seperti itu kalau dari pandangan saya. Oke, market cap yang besar begitu. Apakah memang kalau gini dapat diartikan kalau untuk sentimen window dressing market cap kecil juga tidak layak begitu untuk dipilih, Ko Dennis? Enggak seperti itu. Maksudnya Oke. kita memilih ketika kita tidak memiliki ideal, kita bingung nih kira-kira saham-saham apa yang kita mau masukkan ke watchlist. Yang kita bisa lirik adalah saham-saham yang dengan market cap yang cukup besar. Oke. Karena itu yang akan mendongkrak indeks harga saham gabungan kita. Bahkan ada cheat sheet sedikit ya kalau misalnya kita mau melihat daripada top holdingsnya reksadana, ya itu juga bisa. Jadi kita melihat reksadana ya fund yang memiliki aset under management yang cukup besar. Lalu kita lihat top holdingsnya, kira-kira saham apa? Karena biasanya ketika momen window dressing ini memang dimanfaatkan manajer investasi untuk memperbaiki kinerjanya dan juga sebelum dipresentasikan di fund fact sheet nanti. Seperti itu. Oke, berarti mulai bisa dipilih-pilih gitu ya, dilihat di screening menurut analisa masing-masing. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Pak, dengan Pak siapa? Boleh berdiri Pak, biar kelihatan. Baik, selamat sore. Sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Lukman. Saya juga pemula baru dari April kemarin. Saya ingin bertanya terkait psikologis. Tadi kan Ko Dennis mengatakan bahwa terkena margin call ya, sehingga seluruh modalnya habis gitu ya. Itu bagaimana membangun kembali psikologisnya sehingga bisa trading kembali, invest kembali sampai membuat sekolah saham Indonesia gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini mungkin untuk ke Ko Dennis juga ke Bos Rafif gitu ya. Bagaimana menentukan titik entry dan stop loss masing-masing? Apakah dengan melihat low candle sebelumnya misalnya di titik stop lossnya dan sebagainya. Terima kasih.
Oke, bisa langsung dijawab. Ko Denis, habis itu Mas Rafif. Oke. Untuk pertanyaan pertama mengenai psikologis trading ya, ketika waktu di saat itu ya, kalau kita kembali ke saya di tahun 2016 ketika momen margin call itu sendiri terjadi, bahkan saya nggak mengerti sebenarnya terhadap psikologis dalam trading atau investing. Nah tapi justru ketika tadi yang saya sudah ceritakan, ketika itu menjadi bahan bakar untuk saya belajar lebih semangat lagi. Nah di sana akhirnya saya mempelajari mengenai psikologis di dalam market, yaitu ketika para trader ataupun investor ya, kita akan ada yang namanya bias di dalam diri kita sendiri, baik bias emosional ataupun bias kognitif. Dan yang paling parah itu biasa loss aversion bias, di mana kita itu sangat takut kehilangan uang kita ya, walaupun minus ya, melakukan cut loss ya lebih tepatnya ya, ketimbang kita nggak mendapatkan keuntungan atau take profit. Makanya itu yang terjadi banyak sekali ya, trader yang melakukan ketika wah udah minus floating loss nih misalnya 10% masih ditahan-tahan. Floating loss 20% ditahan-tahan. Floating loss sampai 50% ditahan-tahan. Nah ini udah nggak masuk akal karena misalnya saham harganya 1000 turun ke 500 itu turunnya 50%. Ketika harga 500 mau naik ke 1000 naiknya harus 100% dan naik 100% itu nggak gampang. Nah ini yang menjadikan biasanya ketika trader banyak yang orang bilang trader nyangkut jadi investor karena loss aversion bias ini. Jadi kita sebagai trader tentunya balik lagi ya, kita balik ke fundamental ketika kita memiliki plan, ketika kita memiliki trading plan, kita memang harus stick dan juga disiplin terhadap trading plan tersebut. Dan juga tentunya kalau misalnya uang yang kita pakai misalnya total keseluruhan aset kita ada 1 miliar, kita trading dengan uang 1 miliar tersebut kita berasa kita nggak aman, hati kita deg-degan, jangan pakai uang 1 miliar, kita masukin aja ke porto misalnya 200 juta, sisanya kita taruh aja di reksadana pasar uang dulu. Nah sampai nanti kita berasa bahwa psikologis kita udah siap menerima modal yang lebih besar, baru kita tambahkan, kira-kira seperti itu. Nah untuk poin yang nomor 2 yang mengenai entry point tadi seperti yang entry point ataupun exit point, tentunya kita akan menggunakan technical analysis, melihat daripada support resistance dan juga indikator. Untuk indikator ini variatif ya. Ada teman-teman yang mungkin hanya menggunakan classic support resist, ada juga teman-teman yang menggunakan misalnya Fibonacci atau ada yang menggunakan moving average dan lainnya. Bahkan ada juga teman-teman kita seperti Pak Gema misalnya dari Astronaci yang menggunakan astrologi trading, dan itu menurut saya sesuatu yang menarik gitu karena semua orang memang memiliki caranya masing-masing. Nah, yang terpenting adalah ketika kita trading di suatu saham, kita harus tahu dulu market structure-nya seperti apa. Karena banyak sekali kalau kita lihat ya, kita melakukan stop loss di area support terdekat. Tahu-tahu ada false break ya, sehingga ketika kita melakukan cut loss sahamnya malah naik lagi. Nah untuk saham-saham yang memiliki market structure seperti ini kita harus memperhatikan, kita harus tulis dan kita mengenali saham-saham tersebut sehingga kita nggak pakai automatic order lagi. Jadi kita melakukan cut loss ketika sudah dekat closing atau pas closing. Kira-kira seperti itu, semoga terjawab. Oke, disiplin cut loss begitu ya. Mungkin kalau dari Mas Rafif gimana? Tadi juga peserta bertanya bagaimana untuk menentukan stop loss begitu Mas Rafif. Iya, oke. Jadi bicara soal penentuan titik entry, titik jual juga, itu pertama kita harus tahu dulu kita trading dengan metode apa. Nah kalau misalkan pertama anggaplah kita scalping ya. Nah kalau scalping kan itu kita jangka waktunya sangat pendek, bahkan bisa bermenit-menit, bahkan berdetik-detik pun kita bisa bertransaksi. Nah untuk titik entry dan titik sell-nya kalau untuk scalping, itu kita cukup secara sederhana, kita bisa perhatikan bid overnya. Nah karena kita kan bertransaksi dalam waktu singkat ini. Nah bahkan bisa saja kalau kita bertransaksi dalam waktu yang sangat singkat, itu belum lihat chart saja sudah goyang begitu harganya kan. Nah, makanya kalau untuk scalping itu memang perlu perhatikan dengan baik bid overnya. Dan tentu saja volume must confirm juga ya. Jangan volume kecil terus masuk ke satu saham, jangan. Nah terus untuk day trade, nah bisa sebenarnya kita lihat chart tapi time frame-nya jangan terlalu lama begitu. Jadi misal untuk hitungan jam mungkin bisa time frame hitungan menit juga boleh. Jadi kita lihat chartnya. Dan kalau untuk swing trade itu titik entry dan jualnya itu kita bisa pertama anggaplah kita lihat polanya dulu ya. Jadi misal kalau anggaplah polanya continuous berarti kemungkinan besar itu kan breakout. Nah kita tunggu breakout dulu baru kita masuk. Nah kemudian kalau saya pribadi untuk swing itu ada istilah yang namanya trailing stop. Nah trailing stop ini kita bisa gunakan untuk memaksimalkan cuannya kita. Nah jadi kalau bedanya tadi day trade, scalping itu memang dari awal kita harus punya titik jual. Setelah kita beli kita harus punya titik jual, apakah kalau ternyata memang naik ya kita take profit. Kalau misalkan ternyata tidak naik ya mau tidak mau kita harus cut loss. Dan itu kita harus cut loss, wajib cut loss. Karena begini, biasanya itu kalau kita baru mulai itu naik dikit dijual,
malah turun, banyak ditahan. Betul. Jadi ini mungkin yang harus kita kalau kita sudah lama di market itu kita sudah paham bahwasanya kalau memang sudah waktunya kita jual saja. Ya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk swing trade itu kita biarkan terus harga naik dan kemudian angka cut loss-nya tadi itu kita naikkan. Kita naikkan seiring kenaikan harga saham. Nah, dengan seperti itu kita bisa memaksimalkan yang namanya profit dari trading saham. Seperti itu Mas Bram. Oke, jadinya memaksimalkan cuan terjadi begitu ya dengan benar metode sekali. swing trade itu. Dan mungkin Mas Gibran ada pertanyaan selanjutnya? Satu pertanyaan, Boleh, pertanyaan lagi atau pertanyaan lagi? Ada nih Ibu ya. Terima Oke, kasih. silakan, Ibu. Nama saya Sri. Gini, bagaimana memantapkan seperti psikologi trading gitu ya? Kebanyakan kita kan main gorengan, terus harganya losor gitu. Tapi kita masih bisa coba lagi. Tapi karena mungkin ilmunya masih sedikit gitu. Kadang-kadang ketika kita mau top up AVG down, kita tuh membaca chart pun kadang-kadang masih ini benar nggak gitu kan? Kadang-kadang hanya Tuhan dan bandar yang tahu. Untuk mau scalping mungkin ya Bu ya? Iya, berarti untuk ya? scalping gitu. Oke. Jadi kadang-kadang kan buat orang-orang scalping itu bagaimana menguatkan psikologi tradingnya biar nggak mudah give up gitu. Oke, mungkin bisa langsung dijawab karena memang scalping ini butuh tenaga juga gitu ya Bu ya. Deg-degan banget ngelihat volatilitas pasar yang memang terjadi di hari itu. Bagaimana Ko Denis? Oke, yang pertama ketika kita melihat daripada teknik yang ingin digunakan adalah scalping sendiri di dalam market, tentu yang harus kita lihat daripada likuiditasnya dulu. Kalau misalnya kita udah lihat bahwa ini likuiditasnya memang cukup menarik, ya kalau misalnya kita melihat bahwa ini adalah saham yang memang cukup aman. Karena kalau kita berbicara mengenai likuiditasnya udah nggak beres ya, kita masuk, kita diguyur, habis nyangkut di ARB bisa berhari-hari dan itu sangat berbahaya. Nah kalau misalnya dari segi likuiditas memang udah aman, kita memang memilih emiten tersebut misalnya untuk kita tradingkan, bagaimana nih psikologisnya untuk kita menentukan apakah kita boleh average down dan lain-lain. Ini balik kepada profil resiko dan kita tentukan nih masing-masing ketika kita sebelum melakukan entry seperti yang tadi Mas Raffi bilang ya, sebelum melakukan entry. Nah kita tentukan dulu nih kira-kira batas maksimal kerugian kita dalam sekali trading atau dalam sekali scalping, maksimalnya itu berapa? Let's say misalnya 2% atau misalnya 3%. Nah itu yang menjadi acuan kita untuk kita menentukan entry yang tidak terlalu di poin yang cukup tinggi ataupun tidak melakukan cut loss di level yang terlalu bawah. Karena kalau misalnya kita mengatakan ARB aja itu udah 7% gitu kan. Ketika harga sahamnya misalnya lagi floating di pembukaan market 2%, dia turun sampai 6% aja udah hilang sekitar 8% lebih. Nah itu yang menyebabkan nanti kerugian kita jadi cukup besar. Padahal ketika kita melakukan scalping kadang-kadang take profit 4%, 5%-nya udah kita ambil. Nah ini risk reward ratio juga kita perlu perhitungkan. Jadi ketika kita membuat jurnal trading kita sendiri untuk kita sambil mempelajari, saya pun seperti itu, tapi mungkin saya di swing trading ya, tapi saya pun membuat jurnal trading saya melihat bahwa dari misalnya 20 entry yang saya lakukan ke saham-saham yang berbeda, saya melihat bahwa bisa saja dari 20 saham tersebut ya, 12-nya rugi, tapi hanya 8 yang untung. Tapi pas dicek di hasil di totalnya itu hasilnya untung. Kenapa? Karena level stop loss-nya itu ada yang 4%, ada yang 5%, dan level take profit-nya bisa 15%, bisa 18%. Sehingga risk reward ratio itu yang membuat hasil akhirnya kita cuan atau untung. Dan memang tujuan kita adalah seperti itu. Semoga menjawab Ibu. Sangat menarik sekali. Semoga menjawab dan juga tentunya cuan begitu ya Bu ya di masa yang akan datang dengan metode-metode yang memang telah dibahas tadi. Oke, terima kasih Mas Denis, sukses dan sehat selalu untuk Anda tentunya dan pastinya ada kenang-kenangan dari CNBC Indonesia. Mungkin Mas Gibran boleh dibantu untuk mengambilkan plakatnya. Tepuk tangan, terima kasih untuk Ko Denis. Dan tentunya acara The Trading Summit Competition ini masih akan terus berlangsung. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia.